Salam jumpa. Pada Joko Sese Learning Series kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan kuis di e-learning berbasiskan Moodle, bagaimana cara memahami informasi persyaratan yang ditentukan pada kuis tersebut, dan menjawab jenis-jenis soal yang dapat dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Di antaranya adalah pilihan ganda, true false, matching, dan short answer. Pada layar sudah terlihat bahwa di sini tersedia beberapa kuis. Yang saya akan contohkan di sini adalah yang kuis berbentuk PG. Tapi saat mau diklik, tidak muncul. Tidak bisa. Kalau lambangnya abu-abu seperti ini, artinya memang belum bisa diakses dan tertulis di bawahnya restricted. Not available unless, tidak tersedia kecuali aktivitas materi pertemuan satu tema dinyatakan selesai, is marked complete. Nah, terkadang beberapa dosen dapat menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa peserta sudah melihat beberapa komponen prerequisite atau pendahulu. Di sini materi pertemuan satu tema terlihat belum tercentang. Artinya belum dinyatakan selesai. Bisa diikuti dengan cara klik, membukanya, membaca materinya. Kalau ada materi di sini isinya adalah sebuah file gambar. Jadi ini menjelaskan inilah gambar logo Universitas Budi Luhur. Hanya dengan melakukan itu maka sudah dinyatakan complete, sudah dinyatakan selesai. Jadi ini saya kembali lagi ke tema topik pertama. Terlihat di sini sudah dinyatakan complete. Bisa juga dosen menyatakan completion dengan bentuk manual, siswa harus menceklis sendiri. Bisa juga tanpa persyaratan tersebut. Nah, saat persyaratannya sudah terpenuhi, maka di sini terlihat tidak ada lagi tulisan restricted-nya. Ya, saya akan mulai dengan kuis bentuk PG. Saya klik. Dan di sini ada penjelasan singkatnya. Sebelum kalian memulai kuis, harus perhatikan dulu informasi ini. Informasi ini menyatakan bahwa telah dikonfigurasikan kuis ini boleh diambil 3 kali. Dibuka pada tanggal 11 September, jam 13.44, PM adalah post meridian, siang hari. Dan kuis ini ditutup pada hari Minggu, 20 September 2020, jam 1.44 PM atau jam 13.44. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 20 menit. Dan dari seluruh attempts, dari seluruh keikutsertaan dari siswa, nilai yang diambil adalah nilai average, rata-rata. Di sini tergantung pilihan dosen, bisa saja diambil nilai tertinggi, bisa saja diambil nilai rata-rata, bisa juga diambil bahkan nilai terendah. Umumnya adalah nilai tertinggi atau nilai rata-rata. Bisa juga hanya diizinkan sekali mengambil. Misalnya pada UTS atau UAS, atau bentuk kuis yang dianggap hanya cukup sekali diambil, dosen hanya menyatakan di sini, attempts allowed 1. Oke, sekarang saya klik attempt quiz now. Di sini ada peringatan lagi. Ingat, kuis ini diberikan batas waktu 20 menit untuk diselesaikan. Saat kita mulai, waktu hitung mundur akan dimulai dan harus disubmit sebelum waktunya selesai. Secara default, kalau waktunya habis, nanti otomatis disubmit berdasarkan jawaban terakhir. Di sini saya akan klik Start Attempt untuk memulai. Terlihat sekarang adalah layar yang menampilkan isi kuisnya. Jadi sebuah kuis bisa berisi 1 atau lebih pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diwakili dengan icon-icon kecil yang terlihat di sisi sebelah kiri, quiz navigation. Jika quiz navigation tidak muncul, mungkin kalian menonaktifkan sidebar. Jadi ini bisa diklik, hidden, show. Pastikan kalian menggunakan browser dengan layar yang cukup lebar, sehingga kita bisa melihat kuis navigasi dengan mudah. Karena icon-icon ini akan membantu kita dalam menyelesaikan kuis lebih baik.
Di sini terlihat kuis ini memiliki 4 soal dan langsung dimunculkan adalah soal pertama. Soal pertama ini adalah tipe pilihan ganda. Jadi kita harus memilih salah satu. Bisa juga dosen menentukan jawaban lebih dari satu. Nanti bentuknya bukan radio button tapi checklist. Untuk yang umum, bentuknya adalah seperti ini. Pilihan hanya satu. Misalnya, negara berikut masuk dalam kelompok Aksis pada Perang Dunia Kedua, kecuali, misalnya, saya menjawab yang salah, Jerman. Setelah kita menjawab sebuah pertanyaan, kita bisa pindah ke pertanyaan berikutnya dengan tombol Next Page. Normalnya, setiap halaman seperti ini hanya menampilkan satu nomor. Tetapi tergantung dari konfigurasi dosen, bisa saja satu halaman menampilkan lebih dari satu nomor. Setiap kali kita berganti halaman, maka soal-soal yang ada di dalam halaman tersebut, statusnya akan berubah. Perhatikan icon di Quiz Navigation. Nomor 1, sudah saya jawab, lalu saya klik Next Page. Diganti jadi abu-abu, yang menandakan bahwa soal nomor 1 sudah dijawab. Selain menggunakan Next Page untuk pertanyaan berikutnya, kalau sudah mulai dari pertanyaan kedua hingga terakhir, ada tombol navigasi Previous Page ke halaman sebelumnya. Oke, berikutnya, pertanyaan nomor 2. Bahasa Inggris dari warna kuning adalah yellow. Maksud dari seperti pertanyaan ini adalah, apakah benar? Jadi ini adalah jenis pertanyaan true-false. Pilihannya hanya 2, betul atau salah. Pernyataan ini benar, nyatakan true. Pernyataan ini salah, nyatakan false. Jadi di sini bahasa Inggris dari kuning adalah yellow, misalnya saya jawab yang benar, true. Lalu saya mau navigasi pindah ke nomor berikutnya. Bisa dengan tombol next page di sini, bisa dengan quiz navigation di sini. Saya klik ke nomor 3. Perhatikan nomor 2 juga sudah dinyatakan selesai. Lalu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah jenis matching, mencocokkan. Jadi, bisa diberikan 2 atau lebih pilihan pertanyaan yang dihubungkan dengan, dicocokkan dengan jawaban. Jawabannya bisa 2 atau lebih juga. Pertanyaannya di sini, cocokkan nama senyawa dengan rumus kimianya misalnya. O, air adalah H2O. Oh, garam dapur adalah, misalnya saya jawab yang salah, H2SO4, dan ozon saya jawab yang salah adalah NaCl. Gitu ya. Tapi saya ragu-ragu. Karena saya ragu-ragu, atau mungkin saya belum jawab dulu deh, batalkan. Boleh-boleh saja. Saya mau menjawab ke pertanyaan yang berikutnya. Supaya saya tidak lupa bahwa pertanyaan ini sebenarnya belum selesai, atau saya ingin kembali lagi ke pertanyaan ini, saya bisa menandai pertanyaan ini. Flag question. Klik di sini sekali. Begitu diberikan flag, ada tanda khusus di quiz navigation yang menandakan bahwa ini pertanyaan yang saya tandai. Artinya saya mau kembali lagi ke sini nanti. Terlepas dari jawabannya sudah diberikan semua atau sama sekali belum dijawab, atau baru parsial dijawab. Saya klik next. Ini adalah pertanyaan keempat. Pada pertanyaan keempat, ini adalah jenis short answer, jawaban singkat. Jawaban singkat seperti ini, selama jawabannya sudah dimasukkan ke dalam kunci jawaban oleh pembuat soal, maka bisa dinilai secara otomatis. Tuliskan salah satu warna bendera Indonesia. Misalnya, saya jawab merah. Lalu, saya mengklik Finish Attempt. Efek yang sama juga bisa didapatkan dari tombol Finish Attempt di sini. Perhatikan jika waktu kalian sudah habis, maka Finish Attempt akan otomatis dijalankan dan jawabannya disubmit. Karena ini waktunya masih panjang, kita Finish Attempt secara manual. Dan terlihat di sini, sebelum kita submit, diberikan reviewnya dulu. Pertanyaan nomor 1 sudah dijawab, pertanyaan nomor 2 sudah dijawab, nomor 3 masih ditandai oleh kita. Dan ternyata belum selesai juga. Pertanyaan nomor 4 sudah dijawab. Kembali ke peserta yang sedang mengerjakan kuis, apakah langsung mau disubmit? Boleh saja. Atau mau kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditandai di flag.
Jadi flag ini fungsinya hanya untuk membantu kita mengingat, oh soal yang ini saya masih ragu-ragu, saya masih mau memperbaiki. Nah, misalnya saya jawab saja di sini adalah ozon NaCl. Ya, ini jawaban yang salah, tapi untuk menunjukkan hasilnya. Jadi saya next lagi, atau mau langsung di sini finish attempt. Nah, kali ini semua sudah dinyatakan terjawab. Meskipun satu masih di flag, pengingat saja. Lalu saya klik submit all untuk mensubmit jawaban. Atau kalau masih ragu-ragu, bisa return to attempt, kembali lagi melihat soal, atau mengklik salah satu icon soal di quiz navigation, nomor soalnya. Di sini saya selesaikan, submit all and finish. Lalu klik submit all and finish sekali lagi untuk memastikan. Demikian, dimunculkan di sini hasilnya. Ternyata saya dapat nilai 58,33 dari nilai penuh 100. Oh, ternyata nomor 1 jawaban saya salah. Yang benar adalah Kanada. Oh, nomor 2 ternyata jawabannya betul. Oh, nomor 3 ternyata hanya air yang betul. Jawabannya adalah ini. Oh, nomor 4 adalah benar. Mohon diperhatikan, kunci jawaban seperti ini tidak selalu tersedia, tergantung konfigurasi dari dosen. Umumnya, tidak disediakan pada UTS dan UAS. Baik, ini saya finish reviewnya dan menyatakan bahwa sudah selesai. Tapi karena saya punya 3 attempts allowed-nya 3, sebenarnya saya masih boleh lagi mencoba. Karena di sini saya baru mencoba sekali saja. Mari kita perhatikan, nilai pertama adalah 5833, dan kali ini saya akan mencoba menjawab yang benar semua. Sehingga saya re-attempt quiz. Sekali lagi, perhatikan, re-attempt quiz hanya bisa dilakukan jika dosen mengizinkan kuis tersebut dikerjakan lebih dari sekali. Negara berikut masuk dalam kelompok aksis. Oke, kecuali Kanada. Bahasa Inggris kuning adalah yellow, true. Penccocokan senyawa, ozon adalah O3, garam dapur adalah natrium klorida, air adalah H2O. Next page. Dan salah satu warna bendera Indonesia, kali ini saya mau menjawab putih. Finish attempt. Sekali lagi, konfirmasi, dan sekali lagi kita submit. Pastikan submit, dan dimunculkan kembali. Oh, kali ini jawabannya benar semua. Oke, sekali lagi saya ingatkan finish review seperti ini tidak selalu bisa muncul, tergantung konfigurasi dari dosen. Nah, terlihat di sini nilai pertama saya 58,33, nilai kedua saya adalah 100, sehingga nilai rata-rata saya 79,17. Itu jika grading methodnya adalah average. Jika yang dipilih adalah highest, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Semua kembali ke konfigurasi yang ditentukan dari dosen mata kuliah tersebut dan kelompok tersebut. Demikian gambaran cara mengerjakan kuis yang tipenya adalah pilihan ganda, true false, matching, short answer. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe untuk informasi